Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua, anak-anak kelas 3, anak-anak hebat. Semangat! Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Bu Nia dalam pembelajaran tematik tema 3 subtema 3. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, hari ini kita masuk dalam pembelajaran tentang keberagaman di sekolah. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun keberagaman di sekolah sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, keberagaman sifat. Sifat adalah ciri khas yang menunjukkan kecenderungan dan karakteristik mendasar. Contohnya adalah sifat sabar, murah hati, jujur, pemaaf, dan sebagainya. Yang kedua adalah keberagaman fisik. Fisik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar. Contohnya bentuk wajah, misalnya oval, bulat, lonjong, warna rambut, misalnya hitam, coklat, warna kulit, misalnya putih, sawo matang, warna mata, misalnya biru, hitam, coklat, bentuk hidung, pesek, mancung, dan sebagainya. Yang ketiga, keberagaman kemampuan atau potensi atau kapasitas. Kemampuan adalah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman atau dibawa sejak lahir. Contohnya seseorang yang mempunyai kemampuan dalam pelajaran matematika, musik, linguistik atau bahasa, kinestetik, yaitu olahraga dan tarian, dan sebagainya. Yang keempat adalah keberagaman cita-cita. Cita-cita adalah harapan atau keinginan atau impian seseorang. Kalian boleh mempunyai cita-cita apa saja. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Misalnya ada yang ingin jadi dokter, guru, pilot, astronot, dan sebagainya. Yang kelima adalah keberagaman makanan atau minuman kesukaan. Kesukaan adalah yang disukai atau disenangi oleh seseorang. Contohnya ada yang suka makanan ayam, bakso, soto. Ada yang juga suka minuman es campur, bajigur, dan sebagainya. Yang keenam adalah keberagaman hobi. Hobi adalah kegemaran atau kesenangan atau kegiatan yang dilakukan pada waktu luang atau senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Contohnya ada yang mempunyai hobi memasak, membaca, melukis, menari, bernyanyi, dan sebagainya. Yang ketujuh adalah keberagaman peran dan tugas. Peran adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Tugas adalah masalah atau pekerjaan yang harus dilakukan. Contohnya adalah kepala sekolah, guru, murid, office boy, security, dan sebagainya. Di tengah keberagaman yang ada di sekolah, maka kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Karena berbeda itu adalah indah, berbeda itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menghargai keberagaman di sekolah merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Bagaimana sih kita cara menghadapi keberagaman di sekolah? Di antaranya adalah harus saling tolong menolong, saling menghormati, saling rukun dan damai,
saling kerjasama, dan saling menghargai. Jadi bisa kita praktekkan ya nanti kalian ketika sudah masuk ke sekolah. Manfaat keberagaman di lingkungan sekolah juga sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, lebih mudah dalam memahami perbedaan. Yang kedua, belajar bersosialisasi atau bergaul. Yang ketiga, timbulnya rasa toleransi antar teman yang berbeda-beda. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang kelima, timbulnya rasa menghargai satu sama lain. Yang keenam, hidup jadi harmonis dan tentram, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lancar. Yang ketujuh, tercipta saling pengertian, saling menghormati, dan saling mengasihi antara sesama siswa. Yang kedelapan, tercipta suasana kelas yang aman dan tertib. 9. Mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ke-10, memiliki banyak teman. Ketika kita sudah menghargai, menghormati keberagaman yang ada di sekolah, maka teman kita ada di mana-mana, di setiap kelas, di setiap level, teman kita semuanya. Oke, sekian dari Bunia hari ini tentang pembelajaran keberagaman di sekolah. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi nikmat kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.